Ibu Daman Serayana. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik Bapak Ibu, sambil menunggu Bapak penceramah ataupun materi Ustaz Jam-Jam. Pada kesempatan ini beliau sedang ada masih di perjalanan. Sebentar sekitar 5 menit lagi, insya Allah bisa hadir di tengah-tengah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ayuhal hadirun, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tentu yang pertama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melangkahkan kaki menuju Masjid Nurul Jamil dalam rangka tasyahud wa limatul safar haji jamaah kita, keluarga Bukit Labu dan sekitarnya. Kita bersyukur kepada Allah, tentunya pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan, kekuatan. Langkah kita menuju tempat ini semoga langkah menjadi amal soleh. Langkah kiri yang melangkahkan menjadi para penghapus dosa. Amin. Yang terhormat Bapak Ketua DKM, Bapak-bapak, terutama calon jamaah haji, Bapak Eman Taswaman telah hadir. Kemudian jamaah yang lainnya tidak sempat hadir karena ada sesuatu hal sehingga tidak dapat hadir pada kesempatan tertentu. Tentu saja mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita ikut mendoakan kepada jemaah sekalian, yaitu yang akan menaikkan ibadah haji pada tahun ini. Adapun yang akan menaikkan ibadah haji pada tahun ini, yang pertama Bapak Eman Taswaman. Pak Eman bisa berdiri sebentar. Ini Pak Eman jamaah yang istiqomah dalam kehadirannya untuk mengikuti sholat fardu. Terima kasih Pak Eman. Kemudian Bapak Wicaksono, Ibu Widya Ariyanti dan Ibu Widati Wulandari. Ini di Jakarta, namun ada ibunya, Ibu Hajah Harini Budiarti, yaitu di Astiti. Beliau adalah putra putrinya ketiga tersebut. Ibu ini terima kasih atas kehadirannya, Ibu ini. Ini ibunya yang berangkat, yaitu Bapak Wicaksono, Ibu Widya dan Ibu Widati. Kemudian Ibu Asti Raini, juga ini putra dari Ibu Hajah Nirwati Zen. Ibu Hajah Nirwati Zen ada ini. Ada ya. Terima kasih Ibu ya. Kemudian Bapak Arif ini juga belum sempat hadir. Alhamdulillah Bapak Ustaz Jam-Jam telah hadir. Terima kasih, selamat datang di Masjid Nurul Jamil Bapak. Kita sangat kami tunggu-tunggu. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian selanjutnya tadi Bapak Arif Anan, Ibu Yuniarti dan Ibu Satimah, kemudian Ibu DC ini juga jemaah Majelis Taklim Nurul Jamil. Tentu berkumpulnya di sini kita mendoakan atau dorongan doa untuk jemaah yang akan berangkat ibadah haji pada tahun ini.
ada 10 orang Pak Ustadz selamat datang. Ini pemimpin kami waktu umroh tahun 2004 bulan Januari, awal Januari. Terima kasih. Kami sengaja hadirkan di sini samping memperkenalkan juga barangkali nanti ada pesan untuk memberikan materi majelis taklim ibu-ibu Nurul Jamil Pak Ustadz. Ini majelis taklim ibu-ibu Nurul Jamil. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tidak panjang lebar yang akan kami sebutkan. Sebelum menginjak pada acara pokok, tentu kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Irkal Fatona, membacakan surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 202. Terima kasih. Mangga Ustadz kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله
barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah yang mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhan. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberikan petunjuk kepadamu. Sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang yang banyak bertolak, yaitu Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat mengampuni. Shadaqallahul azim. Masya Allah segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Berkal yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadikan manfaat bagi kita semua, dan tentunya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pindah acara yang kedua, perkenalkan dulu yang akan berangkat menaikkan haji pada tahun ini, Jamaah Masjid Bidari, Bapak Arif Yunan. Kami mohon berdiri sebentar, Pak Arif. Kemudian Ibu Yuniarti, Ibu Arif. Ibu Arif mana Ibu Arif? Berdiri Ibu Arif. Ibu Arif sebentar berdiri. Oh ya, atas. Ya, terima kasih Pak. Sudah. Baik Bapak dan Ibu, kita menginjak acara kedua, yaitu sambutan dari Ketua DKM yang terhormat Pak Ustaz Haji Yun Cahyana. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan wa imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak di kemudian hari kita mendapatkan syafaat beliau. Saya serasa ini kalian Majlis Talim Nurul Jamil. Selamat datang ibu-ibu semua. Mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini sebagai kata pengantar. Alhamdulillah pada hari ini kita memberangkatkan teman-teman kita warga Nurul Jamil, termasuk donatur-donatur dari Masjid Nurul Jamil.
Jadi seluruhnya itu ada 10 ya. 3 ini putra-putri dari Ibu Bu Rini, kemudian dari Norwegia 2 orang ya, suami istri. Makanya saya menggunakan fasilitas Zoom ini, sudah ada beberapa yang ikut. Prof Iva juga ada, Pak Wicaksono. Mudah-mudahan yang lain bisa menyambut mungkin dari sana, nanti kita call untuk bisa menyampaikan sesuatu. Kalau mengenang berangkat haji atau umroh itu rahasia Allah. Saya boleh cerita bahwa saya itu waktu duduk di sini berdua dengan Pak Eman di sini. Waktu itu Pak Eman, saya itu mau berangkat haji, saya mau berangkat ke kantor Departemen Agama, Kementerian Agama yang di Bandung. Pak Eman jalannya jalan sana, jalan ke arah sebelah kiri jalan. Nah di sana itu datang ke tempat haji di sana. Waktu dibuka dengan menggunakan bukan kloter, yang urutan haji yang pertama. Jadi itu nomor porsi ya. Nah, begitu dibuka nomor porsi tidak keluar tuh namanya. Begitu di call berdasarkan tahun kelahiran, itu kan kelihatan umur. Di search, kalau Excel itu bisa dibuka, di search menggunakan tahun alhamdulillah keluar, di print lah, maka dari situlah terjadi keberangkatan. Ini satu hal yang sangat, saya duduk di sini, ini ada saksi ya. Para malaikat tahu di sini bahwa saksi, oleh karena itu doakan. Jadi kemudian berangkat umroh, ini rahasia Allah. Pak Imran tanggal 1 Februari berangkat, itu rahasia Allah. Penghargaan dari Masjid Nurul Jami, pengabdian selama 30 tahun. Semua orang tahu tuh Pak Imran. Kalau Nurul Jami Pak Imran ya. Ya alhamdulillah pada 1 Januari saya juga berangkat umroh, tapi diumrohkan sama anak-anak. Saya menggunakan namanya umroh mandiri ya, biasalah kita sudah biasa, tapi bukan backpacker saya. Jadi rahasia. Kemudian yang berangkat haji pun, mohon maaf saya sampaikan aja, betapa susahnya, betapa biayanya besar. Bahkan di antara jamaah ini menggunakan haji VIP. Ibu tahu haji VIP masih nunggu 5 tahun katanya. Berapa bayarnya? 200 sampai 300 juta. 200 sampai 300 juta. Tapi ini semuanya titipan Allah rezeki itu ya. Nah, mungkin kita tidak perlu, berapa besar kecilnya itu tergantung daripada kita. Jadi mudah-mudahan yang hadir di sini juga mendapatkan hikmah dari pertemuan ini. Siapa tahu dipanggil sama Allah, diberangkat umrah atau haji, bisa terjadi. Banyak sekali kisah Pak Imran itu berturut-turut mulai anaknya berangkat umroh, mendoakan berikut. Ya ada yang dari Unisba kalau nggak salah ya berangkat. Jadi mendoakan. Oleh karena itu mohon tolong Pak, Bapak yang berangkat haji ini, mendoakanlah kami gitu ya. Sama-sama kami mendoakan Bapak-bapak supaya menjadi haji mabrur, lancar gitu ya. Dan banyak sekali perubahan-perubahan di Arab Saudi sekarang. Dulu mah segala macam 1 real, sekarang segala sesuatu 5 real. 1 real itu sudah jadi koin mau Bapak balatak aja nggak itu mahal sekali kan. Jadi air itu dulu sahi itu udah pakai gula susu itu 1 real, sekarang 5 real, dan tidak ada lagi yang di pinggir-pinggir jalan, itu sudah menggunakan kafe dan jadi betapa kemudian menggunakan teknologi ya. Saya kemudian ini teknologi Android yang super sekarang, karena kalau yang rendah mah udah ngeblank nggak kuat. Itu menggunakan sistem barcode di sana itu. Aplikasi tidak ada, udah paperless. Di bandara itu paperless, jadi tidak menggunakan surat coret, udah disketik. Cuma udah tua kok kelihatan. Saya cucu saya pasangin itu sampai begitu. Jadi betapa kemajuan daripada teknologi juga diaplikasikan di Arab Saudi, termasuk di Madinah. Ada Tasreh, ada yang satu itu nusuk ya. Nusuk. Saya menggunakan nusuk, dan nusuk itu hanya bisanya dibukanya hari Jumat saja, lucunya begitu. Jadi banyak sekali pengalaman. Jadi Pak Arif udah biasa dengan menggunakan HP, ambilnya hari Jumat biasanya. Nusuk itu lain, nusuk itu begitu masuk ke Raudhah, itu tuh di pinggir itu kosong, saya terus terang, itu di askar itu, aduh welcome lah ya istilahnya itu, ahlan wa sahlan kan. Betapa ya itu saya itu merasakan kemarin terjadi. Inilah gara-gara HP inilah. Dan ketika kita juga pernah nyasar di Jabal Rahmah karena busnya pindah, hanya menggunakan HP ini difotoin di daerah sini, kolek lah. Jadi itu banyak sekali pengaruh. Karena kalau sekarang ini kelihatannya teknologi ini menjadi bagian dari kegiatan di sana.
Barangkali itu, terima kasih Pak Jandang. Barangkali nanti dari hikmah bagaimana menjadi haji mabrur. Jangan kita menggunakan uang yang besar tetapi menjadi haji mardut ya. Jangan sampai begitu. Haji kabur ya. Jadi mudah-mudahan dan dipaksa dari haji itu. Ya haji itu sebagai pelengkap mengkumplitkan rukun Islam. Jadi kan bagi yang mampu maka jadi komplit, jadi tamam ya, lengkap lah gitu. Jadi itulah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang berangkat haji ini, termasuk yang ada di melalui Zoom ini, mudah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua termasuk yang berangkat diberikan kesehatan, karena itu yang penting sekali. Ibadah itu tidak akan sempurna kalau badan kita sakit. Tapi kalau badan kita sempurna, kita tengah malam bangun dan seterusnya. Dan memang haji ini pekerjaan yang fisik dan non fisik, termasuk money, termasuk uang. Ya itulah. Barangkali itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan apa yang ada di masjid ini pada hari ini. Mayoritas adalah ibu-ibu, bapak, nggak apa-apa. Misal, karena kalau laki-laki mah diundang siang hari susah gitu. Barangkali itu kita gunakanlah momen ini sebagai sebagian pengajian pada bulan Syawal ini. Barangkali itu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ibrahim atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari jamaah yang akan menunaikan ibadah haji yang akan diwakili oleh Bapak Eman Tasawuf. Silakan Pak Eman. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para jemaah Nurul Jamil beserta para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul pada acara kalimat haji dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah membalas setiap kebaikan para hadirin sekalian. Saya Eman Tasawuf Komaralina mewakili calon haji yang sejumlah rekan-rekan 8 orang yang bersamaan pada tahun ini, kalau tidak salah, mendapat panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang ke-5. Pada kesempatan ini kami memohon maaf apabila kami telah melakukan kesalahan baik dalam perilaku dan ucapan yang pernah menyakiti atau menyinggung perasaan para hadirin sekalian. Selanjutnya kami memohon keikhlasan para hadirin untuk mendoakan agar perjalanan ibadah haji kali ini diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan serta kelancaran. Dan semoga kami dapat kembali ke tanah air dengan selamat serta mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma hajjan. Aku sambut panggilan ya Allah untuk berhaji. Aku niat berhaji karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mohon kemudahan dan kelancaran perjalanan ini. Terima kasih kepada Ketua DKM Masjid
Nurul Jamil beserta jajarannya yang menyelenggarakan acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imam Mustafa yang telah memberikan sambutannya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, menginjak acara pokok yaitu ceramah. Ya Alhamdulillah Bapak Ustadz Haji Zamzam Irawan telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kami persilakan Bapak Ustadz dengan topik memahami syarat mabrur haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa alamu wa qamu wa qallahu ta'ala bil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus calon jemaah haji dari jamaah Masjid Nurul Jamil. Pertama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita termasuk hamba-hamba pilihan Allah yang bisa hadir menyaksikan saudara kita yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji tahun ini. Tentunya harapan kita dan doa kita setelah kita melihat ada jamaah yang akan pergi, tentu dalam hati kita pun ada keinginan untuk segera mendapatkan panggilannya. Karenanya kita berdoa semoga kita yang hadir pada kesempatan ini, baik yang sudah maupun yang belum, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberangkatkan kita untuk memenuhi panggilannya melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Amin ya Allah. Yang kedua, tentu saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Ketua DKM dan seluruh pengurus DKM yang telah memberikan kesempatan sekaligus kepercayaan untuk bisa bersilaturahim bertatap muka, terutama dengan calon jemaah haji yang insya Allah saat kita bertemu dengan mereka pun akan ingat selalu sama kita. Walaupun tidak disebutkan satu persatu, insya Allah jamaah yang berangkat nanti pada saat di sana mereka akan mendoakan kita untuk kesehatan, untuk kesuksesan, untuk keberkahan, dan kemungkinan juga adalah kita didoakan semoga kita pun sama dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala kita suci. Karena itu sekali lagi terima kasih kepada Ketua DKM. Yang ketiga, tentu saya sangat senang sekali kalau mendapatkan undangan yang berangkat haji ini. Karena haji ini adalah termasuk ibadah yang unik dan misteri. Ada orang yang mampu, uangnya banyak, tetapi kalau belum dipanggil tidak bisa berangkat. Tidak bisa dipanggil itu karena mungkin ada yang merasa sayang sama uang, dia tidak terdaftar. Ada juga yang uangnya banyak, sudah daftar, tapi harus menunggu giliran. Sebab untuk tahun ini, untuk Kota Bandung 29 tahun kita harus menunggu. Kalau saya sekarang usia 35 tahun, ini juga sudah 35 tahun, tapi dibalikan. Ya. Jadi kalau tambah 29 berarti saya berangkat 82 tahun. Tapi
Tapi unik, ada juga yang memang tidak punya uang, tidak mendapat kuota, tapi ada juga yang berangkat. Salah satunya bisa dengan cara satu menjadi petugas haji. Banyak teman-teman saya sekarang yang tidak pernah terpikirkan, tetapi ternyata ada peluang ikut tes dan lolos. Kedua, ada juga yang memang nurut dinas. Nah, karena melaksanakan orang lain berangkat haji, kita harus mendampinginya, akhirnya berangkat. Ada juga adalah yang memang tidak punya uang, tidak punya kuota, tetapi dikasih, namanya kosasi, ongkos dikasih, kan gitu. Nah, saya termasuk adalah saya melaksanakan ibadah haji 5-5-nya termasuk yang kosasi, ongkosnya dikasih, kan gitu. Alhamdulillah, kan gitu. Ya, jadi ongkosnya dikasih, sangat unik gitu. Kalau mikir-mikir, wah kapan saya bisa berangkat? Tetapi bagi Allah sangat mudah. Oleh karena itu, jangan berkecil hati. La takhaf wa la tahzan. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Kalau memang kita harus berangkat, maka pasti berangkat. Bahkan jemaah saya tahun kemarin itu yang sudah harus berangkat dan sudah berangkat, tasnya sudah sampai ke Madinah, tas. Jemaahnya masih di sini. Kita berangkat karena saya sebagai petugas dari Kabupaten Sumedang berangkat ke asrama haji di Bekasi. Pas diperiksa di Bekasi, ternyata ada seorang perempuan positif hamil. Akhirnya tidak pergi lagi, kan gitu. Padahal atasnya sudah ada di sana, kan gitu. Jadi oleh karena itu, cara Allah itu sangat mudah untuk seseorang pergi atau tidak. Akhirnya karena istrinya tidak boleh pergi, akhirnya suaminya pun membuat pernyataan, saya tidak pergi tahun ini, kan gitu. Dan itu harus nunggu lagi. Oleh karena itu, optimislah, berdoalah terus, terutama kalau kita mendapatkan undangan-undangan ada orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh, segera datangi. Siapa tahu bahwa ketika kita bertemu dengan yang bersangkutan dan bersangkutan, nanti ingat kepada kita ada jamaah di Nurul Jamil waktu itu, walaupun tidak disebutkan namanya, beliau itu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala di saat mustajab ataupun di tempat mustajab, ya Allah, jamaah Nurul Jamil yang belum berangkat segera berangkatkan. Bisa saja itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, keempat saya menyampaikan selamat kepada bapak-bapak yang ibu yang sekarang sudah mendapatkan panggilan Allah. Karenanya kalau kita berangkat ke sana dan kewajiban haji itu dalam ajaran Islam itu kewajibannya hanya satu kali. Sekali lagi, kewajiban kita berhaji hanya satu kali. Yang kedua, yang ketiga kali itu adalah mungkin kita ingin menyempurnakan saja. Karenanya, karena kita ini adalah ibadah hajinya hanya satu kali, ya, apalagi harus nunggu kuotanya juga lama, apalagi setiap tahun biayanya juga terus naik. Oleh karena itu, pada saat kita sekarang punya kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, maka harus dimaksimalkan, maka harus dioptimalkan bagaimana supaya kita mendapatkan gelar haji mabrur dan mabrur. Wabil khusus kepada Pak Arif dan bapak-bapak yang lainnya dan ibu yang sekarang akan melaksanakan ibadah haji, kuatkan, bulatkan, terus minta sama Allah Subhanahu Wa Taala supaya dimudahkan kita bisa meraih haji yang mabrur. Mengapa harus menjadi haji yang mabrur? Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasul yang agung mengatakan bahwa hijjatun mabrurun, haji mabrur itu adalah khairun fid dunya wa ma fiha. Dia akan menjadi manusia yang lebih baik di dunia ini bahkan dengan segala isinya. Haji mabrur itu hadirnya akan senantiasa memberikan manfaat. Haji mabrur itu akan senantiasa membawa pencerahan. Haji yang mabrur itu akan senantiasa memberikan dampak yang positif bagi lingkungannya. Haji yang mabrur itu orang yang sekitarnya ataupun orang yang senantiasa diajak bicaranya, maka orang yang diajak bicara itu akan senantiasa merasa senang dan gembira. Akhirnya dia tidak mau terpisah dengan haji yang mabrur itu. Jadi untuk mengujinya itu adalah begitu, jadi memberikan manfaat. Yang manfaatnya itu adalah bukan hanya manusia,
alam, lingkungan, binatang dan sebagainya merasa nyaman dengan kehadiran haji yang mabrur itu. Ini pentingnya, sebab haji mabrur itu akan memberikan dampak positif. Haji mabrur itu akan memberikan kebaikan kepada semua umat manusia, alam, lingkungan dan segala isinya. Jadi kalau kucing juga merasa senang kalau dengan haji mabrur. Jadi kalau ada kucing merasa tidak nyaman haji kita, berarti masih belum mabrur. Ya, kalau misalkan, mohon maaf ini ada turais di sini, turais ini merasa tidak nyaman dengan kita, kan gitu, berarti haji kita, apalagi kalau orang terdekat kita sudah haji, suami istri, tapi setelah haji masih dar-der-dor, wak-wek-wok gitu ya, ribut terus. Nah ini pertanyakan kemabruran hajinya, kan gitu. Nah ini Bapak dan Ibu. Yang kedua, hijjatun mabrur laisalahu jazaun ila jannah. Nanti kalau kita sudah meninggal alam dunia ini, maka haji mabrur tempat yang paling utama, tempat yang paling pantas untuk haji mabrur itu adalah ila jannah, kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, Pak Arif dengan Bapak-bapak yang lainnya, Ibu Arif dan Ibu-ibu yang lainnya, mari kita sekarang ini adalah mulai dari kemarin itu, setelah kita selesai masuk bulan Syawal ini, kalau orang yang sudah dipastikan mendapatkan berangkat ke sana, maka doa yang harus senantiasa dipanjatkan itu adalah, ya Allah berikan kemudahan, kesehatan, kemampuan untuk mendapatkan haji yang mabrur. Itu doanya singkat seperti itu. Tapi Bapak dan Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih haji mabrur itu tidak cukup hanya dengan doa-doa saja, tetapi harus ada ikhtiar. Kalau doa adalah ikhtiar langit, maka harus ada ikhtiar bumi, yakni langkah-langkah nyata yang harus kita lakukan. Jika ibu di sini ada yang berdoa, ya Allah saya ingin kaya, ya Allah saya ingin kaya, ya Allah saya ingin kaya, akan kaya uang? Tidak. Ya Allah saya ingin ke Jakarta, ya Allah saya ingin ke Jakarta, ya Allah saya ingin ke Jakarta, pasti terus doanya hanya di Nurul Jamil, kan gitu. Tidak ada ikhtiar untuk pergi, apakah mau naik kereta api, bus, apakah mau naik kereta api Parahyangan, apakah mau naik pesawat, apakah mau naik mobil, apakah mau lewat tol, apakah mau lewat mana. Tidak ada ikhtiar itu akan sampai ke Jakarta, tidak. Oleh karena itu harus ada ikhtiar langit dan ikhtiar bumi yang harus kita lakukan. Nah sekarang saya ingin memberikan semacam ya bekal ya bagi calon jemaah haji. Ini ikhtiar kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan haji yang mabrur? Bagi ibu-ibu yang belum berangkat, kalau sudah hafal, satu saat ditakdirkan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, insya Allah kalau kita sudah punya bekal, bisa jadi Allah tahu, oh ini ilmunya dia sudah dapat, tapi rezekinya belum dia dapat, maka bisa saja menggerakkan orang kaya memberangkatkan kita. Bisa melalui apa? Pak Gubernur mengadakan gerak jalan sehat, maka hadiahnya haji bisa saja. Atau misalkan Pak Wali Kota mengadakan siapa yang bisa membaca kuliah dengan qul huwallahu ahad, kan gitu, maka diberangkatkan, bisa saja bagi Allah itu memudahkan untuk berangkat kalau sudah punya ilmunya. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan haji yang mabrur? Sederhana, mudah dipahami, dan saya ingin menyederhanakan itu. Ada 5 syarat supaya kita bisa meraih haji yang mabrur. Pertama adalah yakni syaratnya harus tepat niatnya. Mohon maaf, Bu Arif, Pak Arif, Bapak dan Ibu calon jemaah haji, pelaksanaan ibadah haji kita niatnya hanya satu, memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kita bukan datang ke sana adalah untuk mendapatkan gelar haji, tetapi niat ke sana adalah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? 15 abad yang telah lalu, Rasul kita yang agung Muhammad SAW
pernah memprediksikan yati ala nasi zaman, satu saat akan datang kepada umatku yahujju agniyakum, mereka akan ada yang niat haji pergi melaksanakan ibadah ke tanah suci itu adalah yakni linuzhati. Ada yang niatnya itu adalah untuk nuzhah. Apa nuzhah itu? Adalah healing, piknik, jalan-jalan, hanya ingin selfie di depan Ka'bah, hanya ingin selfie di depan tower Zam-Zam. Nah, gitu. Kalau yang begitu, apakah boleh? Boleh, tetapi tidak akan mendapatkan kebaikan akhiratnya. Kebaikan dunia dapat apa? Dipoto. Keren kan gitu. Simpen di apa namanya itu di foto profil, wah kan gitu. Dan orang sudah menyebut, oh ini Pak Haji, kan gitu. Kalau niat seperti itu terlalu dangkal. Boleh niat seperti itu? Boleh. Tetapi kita tidak akan jadi haji mabrur. Hajinya apa? Haji HP. Persis seperti yang digambarkan Rasul pada saat hijrah dari kota Mekah ke Madinah itu, ternyata para sahabat tidak semuanya adalah bukan ilallah wa rasul. Ada yang niatnya supaya saya mudah-mudahan nanti kalau sudah di Madinah saya dapat pasangan hidup, karena di Mekah mencari pasangan hidup susah. Maka kata Allah, akan aku penuhi semua itu, tetapi dia tidak akan mendapatkan akhirat. Ada juga yang niat karena di sini adalah tidak maju-maju usahanya, siapa tahu saya di Madinah, maka mau ikut sama Rasul itu untuk apa? Supaya usaha saya maju. Apakah ada? Banyak itu yang dikabulkan oleh Allah. Tapi kata Rasulullah, "Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasul, fa hijratuhu ilallahi wa rasul." Tetapi kalau niatnya karena Allah, maka akan kembali kepada Allah, karena Allah adalah pemilik segala-galanya. Apapun yang kita inginkan, lebih dari itu Allah akan berikan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, hati-hati. Ada yang niat haji itu adalah karena mereka, terutama itu disebutkan, ya, yahujju agniyakum, orang kaya yang duitnya banyak, yang no limit, sudah tidak bisa menghitung kan gitu uangnya, maka pergi ke sana punya pikiran, nggak apa-apalah kalau tidak mabrur sekarang juga, nanti tahun depan karena duit banyak begitu. Seolah-olah punya pikiran seperti itu. Kata Nabi, satu saat akan datang kepada umatku, saya tidak tahu kapan itu terjadinya. Apakah tahun 1445 Hijriah atau 1446 Hijriah yang akan datang? Wallahu a'lam bishawab. Tapi bagi kita kepada calon jemaah haji, hati-hati. Niat yang paling utama adalah niat kita haji adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niat kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena Allah Subhanahu wa taala, apapun yang akan terjadi, maka Bapak dan Ibu dari sekarang wabil khusus, kenapa di haji itu begitu sangat magnetnya sangat luar biasa. Ketika kita mau pergi itu harus ada walimatus safar, harus ada mohon maaf dan sebagainya. Bahkan sampai diantar dari sini ke mana, ke balai kota. Kalau kota Bandung itu mungkin ke Polda. Dari Polda belum puas, diantar sampai ke bandara gitu. Ada yang mau pergi ke Jerman diantar kayak gitu? Nggak ada. Tetapi ke haji sangat luar biasa. Magnetnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena perjalanan rohani. Karena itu Pak Arif dan calon-calon jamaah haji yang lainnya, kalau sudah niat seperti itu, semuanya sudah kita mengosongkan pikiran, semua adalah hanya ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah harus kita bicara dengan anak-anak kita, mohon maaf kalau kita punya hutang, sampaikan. Bapak masih punya hutang sekian, tapi Bapak sekarang sudah mendapatkan undangan Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Bapak masih punya anak masalah ini, nanti harus ini, sampaikan. Kenapa? Sebab kita sudah harus siap tidak kembali lagi ke tanah suci, tetapi kembali kepada Sang Ilahi. Dan itu faktanya banyak. Setiap tahun itu ada beberapa orang yang tidak bisa kembali ke tanah air. Salah satunya adalah kakek saya. Kakek saya itu pas tidak bisa pulang lagi ke sini, maka nenek pulang sendiri ke sini.
Kalau secara lahiriah sedih banget. Tetapi kalau kita pendekatannya tadi, niat hajinya karena Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah kemuliaan di dalam hidup yang sebetulnya para sahabat itu adalah menunggu-nunggu momen-momen seperti itu. Akan tetapi jangan sampai lari punya niatan, nah kalau gitu saya mau matinya di Mekah gitu, nggak usah kan gitu. Ya, nggak usah minta-minta di Mekah meninggal, nggak usah. Pokoknya niatnya ingin kembali ke sini supaya saya bisa menjadi haji mabrur. Kalau saya pulang ke sini, maka saya bisa membawa pencerahan di dalam hidup dan kehidupan. Satu. Kedua kata Nabi, ya, wa ausatuhu. Nanti kata Nabi, satu saat akan datang kepada umatku orang yang niat haji itu wa ausatuhu, kelompok tengahnya. Tadi kalau kelompok agnia, kelompok kaya, lid nuzhati, maka untuk kelompok kedua wa ausatuhu apa? Lid tijarati. Tujuan hajinya karena ingin belanja. Bagi bapak dan ibu yang pernah ke haji nanti ya, mungkin merasakan betul. Jadi godaannya itu sudah ada. Pas keluar dari Masjidil Haram langsung adalah mall. Iya. Jadi tidak pas ke rumah itu tuh tidak kampus ya, tidak rumah sakit, tidak panti asuhan. Yang ada apa? Mall. Gitu. Apalagi masuk tower Zam-Zam, namanya sama. Makanya kalau pergi dengan saya itu, satu hotelnya hotel Zam-Zam, minumnya air Zam-Zam, kan gitu. Maka pembimbingnya Ustaz Zam-Zam. Kan gitu. Kemarin Pak Imran alhamdulillah nih, kita sudah berangkat ke sana. Saya bisa ke sini ya wasilahnya Pak Imran. Kalau tanpa Pak Imran mungkin saya tidak ke sini ya. Pak Ketua juga belum terkenal sama saya. Terima kasih. Nah ini. Jadi kedua, niatnya ini kelompok pertengahan, tujuannya adalah untuk belanja. Dan jangan aneh kalau saya sudah berangkat ke tanah suci adalah sudah 20 kali. Setiap membawa jamaah saya sudah tidak aneh. Jamaah itu sangat banyak sekali ragamnya. Jadi sudah kelihatan mana mau sok belanja wae kan gitu. Dan dari belanja itulah yang sering. Kalau kemarin saya lihat Pak Imran tidak belanja, kenapa? Karena tidak dengan istri. Nah, biasanya ibadah haji itu adalah ujian ibadah keluarga. Kalau kita lihat dari asal muasal ibadah haji itu adalah dari keluarga Nabi Ibrahim. Antara ayah Ibrahim, antara istri Siti Hajar, dan antara anak Ismail. Itu adalah ujian keluarga. Bisa suaminya soleh, tapi istri. Konon katanya, ini benar atau tidak dari hasil penelitian Litbang KPK, kenapa kebanyakan ada saudara-saudara kita adalah banyak masuk ke sirna miskin ini, ke suka miskin ini adalah karena dorongan daripada istri. Aduh, ibu-ibu dah masak air kan gitu. Nah, daya di daripada teka tinggal. Tapi nauzubillah min dzalik. Jadi artinya itu dorongannya sangat kuat. Ya. Suaminya, dan itu saya saksikan suka rame di maktab, rame di punduk atau di hotel itu karena tadi sang istri itu tidak diantar. Bapak, oke, di masjid kita di sini dulu. Kenapa? Ini catatan nih. Nah, oleh karena itu saya sering menyampaikan dalam Walimatus Sabar, kalau kita betul-betul ingin memberikan bekal, istilahnya untuk beli permen, untuk beli martabak, begitu ya. Maka sudah diniatkan ikhlas karena Allah, jangan sampai ada pikiran saya ngasih di sini nanti mudah-mudahan Bu Haji teh pulang diganti dengan teh keuangan gitu, membebani, udah seperti itu. Sebab kadang-kadang ada juga yang saya ternyata tangkap, ada ibu teh kunaon rame wae kan gitu. Setelah itu Ustaz, saya terus banyak jamaah saya itu, kenapa tuh dicatat? Sudah ada Bu listnya, ngasih 500.000 teko, ngasih 200 kerudung, ya, itu sudah ada list-listnya. Tidak sadar malahnya terus pada pulang kita dibatasi pembawaannya. Nah setelah itu pada saat itu ngapa saja sudah ramai sama suami. Bapak kumaha carana pokoknya harus ke bawah. Wah sudah kayak gitu. Kalau istri sudah mengatakan harus, suami itu adalah orang yang paling ya ingin bagaimana membahagiakan istrinya. Sampai bagaimana caranya? Masih haji kadang-kadang suka ngomong.
padahal masih tanah suci. Nah ini, jadi karena itu relax saja, Bu Arif, Pak Arif ya, dan bapak-bapak yang lainnya, ibu lainnya, relax saja ibadah haji karena kita adalah bukan litijarah, bukan untuk belanja ke sana itu, tetapi kita adalah lillahi rabbil alamin. Dua, nah wa aglabuhum kata Nabi, kebanyakannya satu saat akan datang kepada umatku, niat hajinya bukan lillahi rabbil alamin, tapi apa? Lirriyai wa sum'ati, karena ingin mendapatkan gelar haji dan hajjah. Sehingga kalau dalam sumbangan oleh Pak RT, Pak RW 17 Agustusan memberikan sumbangan tidak ditulis haji dan hajahnya, suka marah. Nah, gitu. Ini masukan, saya berangkat haji itu pakai haji plus. Kalau yang lain hanya 100 juta, kalau saya 300 juta. Kenapa tidak ditulis hajinya? Hajinya mahal. Belum, berdua 300, 600. Bekal 401 M saya berangkat. Haji dihapus kayak begitu. Nah itu namanya lirriyai wa sum'ati. Tujuan hajinya karena ingin mendapatkan gelar, ingin diomongin orang, ingin ditulis orang. Kan gitu. Dan satu-satunya di negara kita saja yang suka pakai haji-hajian, baru Malaysia ikut-ikutan, mana itu Brunei jadi ikut-ikutan. Asalnya tidak ada gelar-gelaran. Padahal tujuan orang tua kita dulu, kenapa saya misalnya dikasih gelar haji karena sudah haji itu, tujuannya adalah supaya untuk mengontrol bahwa antum, bahwa kamu itu sudah jadi haji harus berbeda dengan orang yang belum haji tadinya gitu. Tetapi ternyata ada yang tidak kontrol, haji 2-3 kali tapi perilakunya belum seperti haji yang mabrur. Kenapa tadi? Karena riyai wa sum'ati. Yang ketiga, yang keempat, kata Nabi, wa fuqaraihim. Orang-orang miskin datang melaksanakan ibadah haji itu apa? Lil mas'alati, untuk minta-minta. Kalau orang Garut menyebutnya, di lemburnya Pak Ketua disebutnya teh baramain. You know is baramain? Ya, yang suka minta-minta. Jadi kalau kita keluar dari Masjid Nabawi, jangan aneh, haji sedekah, haji sedekah, haji sedekah, kan gitu. Itu adalah memang kemungkinan mereka datang ke sana adalah memanfaatkan momen supaya kita adalah mau berbagi, kan gitu. Nah, menghadapi yang kayak begitu, kita kalau memang ikhlas kasihkan, kalau enggak udah. Tapi jangan sampai ada komentaran-komentaran baik pada ngasih maupun tidak ngasih, kan gitu. Apalagi dikonversikan ke rupiah, ngasih 10 real langsung Pak, namanya masihan sama rangka para main 10 real, bapak mahal-mahal tuh dikonversikan ke rupiah 4.500 kali 10 berapa? 45. Di Bandung mah belum pernah kasih barang main 45.000. Wah, kan gitu. Biasanya ke 2.000 anu lecek kan gitu. Apalagi yang kaya-kaya gitu. Jadi karena itu Bapak, mari kita luruskan niat haji kita adalah karena Allah. Sampai-sampai ibadah haji ini harus diungkapkan. Labbaik Allahumma hajjan, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji, supaya tidak terganggu, supaya tidak terpengaruhi oleh yuwaswisu fi sudurinas, oleh setan yang senantiasa mengganggu kita. Maka Nabi yang agung Muhammad SAW, kita harus mendawamkan doa talbiyah. Setelah labbaik Allahumma hajjan, maka dilanjutkan dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa tujuannya? Supaya kita tetap berada pada tauhidullah, kita tetap memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang setan suka yuwaswisu fi sudurinas. Oke, supaya agak hangat ya, kita talbiyah dulu ya. Yang talbiyah insya Allah akan segera melaksanakan ibadah haji. Yang tidak talbiyah insya Allah akan segera umroh. Antum pilih, kita mau ibadah haji pada umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik
Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semuanya insya Allah bakal haji. Yang sudah haji, hajinya mabrur. Satu, niat. Jadi haji mabrur bisa diraih apabila niatnya tepat. Sebab ternyata orang yang melaksanakan ibadah haji itu, kata Nabi, bakal banyak motif niatnya berbeda-beda. Ada yang ingin piknik, ada yang ingin belanja, ada yang ingin dapat gelar, ada yang ingin minta-minta, dan ada yang memang betul-betul ingin melaksanakan ibadah haji. Bisa dipahami ya? Nah, satu. Kedua, ketepatan syariat haji mabrur bisa kita raih jika tepat aturannya. Karenanya betapa pentingnya kita ikut bimbingan manasik haji. Tidak ada di Indonesia termasuk yang ada bimbingan sholat gitu. Kalau bimbingan sholat kan di sekolah kan gitu. Tetapi haji ada manasiknya. Ya, kebetulan saya adalah termasuk Ketua Harian Ikatan Persaudaraan Haji. Jadi setiap ini adalah kita menyelenggarakan yang disebut dengan manasik akbar. Ada manasik akbar tingkat kabupaten kota dan ada manasik akbar tingkat provinsi. Nah, itu kan dikumpulkan semua, dikasih pandangan, dikasih pencerahan gitu. Jadi syariatnya, oleh karena itu ada dalam syariat, maka ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mau melakukan apapun harus berdasarkan kepada aturan main. Harus jelas SOP-nya gitu. Karena ini adalah merupakan rukun Islam dan ibadah makhdhah, ibadah khusus, maka semuanya adalah ada aturannya. Mana dalilnya? Ya, kita mengucapkan talbiyah. Mana dalilnya? Kita harus niat. Mana dalilnya? Kita harus memakai kain ihram. Semua itu adalah ada di dalam buku bimbingan ibadah haji. Ada dalam buku bimbingan manasik haji. Bagi kita sekarang sangat mudah seperti disampaikan oleh Pak Ketua. Ya, kalau dulu kita mungkin harus bawa-bawa buku kecil, kan gitu. Sekarang mah bawa ini aja. Ternyata bahwa ini betul memberikan pengaruh yang sangat besar. Dulu sebelum tahun 2010 itu kita nggak boleh di Mekah bawa-bawa ini, kan gitu. Tetapi kalau sekarang malah menjadi wajib hukumnya. Karena apa? Karena kita bisa menggunakan ini. Oleh karena itu saya menganggap bahwa ini adalah sejalan dengan ayat Al-Quran, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadikan handphone ini adalah menjadi jalan mudah kita mendapatkan haji mabrur. Karenanya harus punya aplikasi. Di sini adalah tentang dalil-dalil haji, syai, wukuf di Arafah, mabit di Mina, ada keterangan-keterangannya. Sebab apa? Sebab kalau kita membaca langsung, maka kita akan semakin yakin. Persis seperti ibu juga sudah tahu yang namanya bikin kue semprit. Ini sudah hafal, tetapi akan lebih yakin apabila sudah ada dibaca. Apakah ditulis, apakah di handphone kan gitu. Bikin kue semprit 1 kilo untuk 1 kilo terigu apa saja, gula sebagaimana, terus margarinnya sebenarnya akan yakin, oh ya gulanya segini, harus pakai begini ini. Semakin yakin dan hasilnya pun kita akan semakin percaya diri. Artinya Bapak dan Ibu di dalam melaksanakan ibadah haji itu adalah harus kita memahami walaupun tidak hafal, tetapi kita pernah membacanya. Ya, walaupun tidak pernah membacanya. Urusan nanti setelah dibaca kita itu hafal atau tidak bukan urusan. Serahkan saja, tawakal kepada Allah. Kan gitu. Termasuk mungkin adalah doa-doa. Kan gitu, nanti ada pada saat sedang tawaf. Tawaf pertama apa doanya, kedua apa doanya. Kalau kita membuka buku panduan yang dibuat oleh Departemen Agama,
kan panjang-panjang. Coba-coba banyak gitu, maka harus lihat buku kan capek. Udahlah sebisa saja. Asal kita sudah tahu bahwa untuk mengitu, kalau saya dengan jamaah termasuk dengan Pak Imran pada saat sedang tawaf itu, tidak ada doa-doa khusus. Tetapi Departemen Agama membuat itu adalah supaya tidak ngobrol. Ya sedang tawaf kan ngobrol. Tuh tinggal itu ya manu tuh ya kalau ngobrol itu pada sedang tawaf kan itu. Maka untuk menghindari tawaf itulah ini bagi saya kalau saya bimbing, saya sering mengatakan dan untuk supaya tidak lupa daripada 7 putaran itu, putaran pertama adalah kita berdoa pengakuan, kesaksian kepada Allah bahwa kita pernah berbuat dosa. Disitulah gitu. Bahkan bisa sampai menangis. Sedang tawaf setelah beres Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, kan gitu. Nah, setelah itu kan doa-doa. Nah, setelah doa-doa saya sering mengingat-ingat terhadap dosa-dosa kita. Kan kita tuh pasti pernah berbuat dosa. Sekarang ibu sudah soleh-soleha, kan gitu. Ibu sudah soleha sekarang. Dulu mungkin pada waktu SMA, kan gitu. Waktu zaman pakaiannya masih kayak gini. Kalau lihat wajahnya tuh pakaiannya kayak gini-gini. Bajunya di dadanya buka segini, kan gitu. Naik motor trail, roman picisan, kan gitu. Nangkep kadago ke dia. Sekarang sudah jalannya enak kan gitu. Padahal tidak halal, baru kabogo kan gitu. Nah, kita ingat, ya Allah itu dosa besar buat saya. Tapi saya sudah melewatinya. Ya Allah, disitulah minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampunilah dosa. Jika Engkau tidak mengampuninya dan Engkau tidak menyayangi aku, maka tentulah aku akan menjadi orang-orang yang merugi. Kan gitu. Itu. Ingat lagi bapak-bapak pada saat sedang bekerja. Padahal itu hak orang lain, jabatannya diambil sama kita karena pakai uang, pakai apa. Disitulah pengakuan sama Allah. Ya Allah, saya pernah menyuap supaya saya jadi kabak atau jadi apa, kan gitu. Atau pada saat sedang usaha, harusnya itu adalah hak orang lain, tetapi diambil sama saya menyuap siapa. Itu. Atau bapak-bapak yang pernah, ya gitu. Kalau istri saya, istrinya gini, Bu. Papa boleh parkir, tapi sebentar, jangan lama-lama. Kalau lama-lama, nanti tidak bisa pulang. Nah, kan hari laki-laki mah anggar wae kan gitu, suka ngobrol-ngobrol teh. Ibu saya boleh buka ya rahasia bapak-bapak. Kalau ngobrol bapak-bapak hanya satu, isunya satu, poligami lah diobrolkan teh. Nyandung wae ayo kan gitu kalau ngobrol kan gitu. Nah ini, bari tidak mau, ibu harus gembira kalau suami masih senang ngobrolkan poligami. Pertanda bahwa dia itu tidak mau, takut sama ibu. Ya bukan takut sama Allah gitu. Tapi yang bahaya itu yang diam-diam gitu. Tahu-taunya pas meninggal, ada yang siapa ini kan gitu. Nah ini sedikit, mohon maaf ya, itu rahasia bapak-bapak dibuka sedikit. Ya, kan gitu. Jadi karena itu kita ampun pada keliling pertama atau pertama adalah pengakuan kesalahan dan dosa-dosa kita. Kedua, kita mendoakan ibu bapak kita. Bayangkan ibu kita yang dulu pernah memandiin kita, bayangkan ibu kita yang sering kadang-kadang mungkin oleh kita tidak enak didengarnya, padahal setelah dewasa, setelah tua kayak begini terasa anak kita juga suka diomongin begitu, kan gitu. Dulu kan kita kalau sama mama dia jangan kadangnya pulang gitu, jangan terlalu malam pulang kan gitu. Sekarang terasa saya sudah punya anak perempuan jam 8 belum pulang dan deg-degan. Oh, diteleponan kan gitu. Nah ini, aku ini, saya juga dulu pernah begitu. Ya Allah, ya ampunlah ibu bapakku. Setelah ibu bapak siapa? Maka adalah kita doakan pasangan hidup kita. Ya, sebab saya itu adalah pernah mungkin membohongi istri saya, membohongi suami saya, kan gitu. Bahkan pernah ngambil dari sakunya tidak ngasih tahu sama suami saya, kan gitu. Ya, disitulah pengakuan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beres, tadi itu langsung ke bapak minta, Pak, pokoknya mah kalau ada mama dosa apa dosanya maafkan ya, kata bapak teh, dimaafkan berarti ya bapak ibu sudah bebas, gitu. Dan itu dimintanya di mana? Di tanah suci, di mana? Di depan Ka'bah, gitu. Kan gitu. Nah ini, selanjutnya beres orang tua, pasangan hidup, pinta untuk anak-anak kita supaya anak kita
dia tetap bisa menjadi manusia yang saleh. Kalau kita punya anak yang saleh, mau pergi kemanapun biarkan itu. Mau ke Jerman, mau ke Amerika, malah mungkin mereka di sana itu adalah menjadi sang pencerah yang akan membawa orang lain untuk membawa kepada kebenaran. Tapi kalau anak kita tidak soleh, walaupun di rumah dia kan gitu menjadi pusing, kan gitu. Nah, betapa pentingnya kita meminta itu. Ini sampai mungkin dari anak kita, nanti bisa kepada saudara kita, adik kakak kita yang mungkin ingin ke sini. Ya Allah, berikanlah kesempatan untuk kakak saya, adik saya, ya, adik ipar saya, kakak ipar saya, dan keponakan-keponakan saya, supaya bisa mendapatkan menikmati berputar di depan Ka'bah ini, kan gitu. Setelah itu siapa? Teman-teman kita, besti, besti kita teh sebutan satu-satu, kan gitu. Misal Bu Ani, Bu Yani, Bu Yeni, Bu Marni, nah di sini ada, kan gitu ya. Nah, kan gitu sebutkan, kan gitu. Sampai 7 keliling, oh ya berarti sampai terakhir 7 keliling beres. Nah, itu semua adalah ada tuntunannya, kan gitu. Di mana itu adalah ada di syariat. Jadi haji mabrur bisa diraih oleh kita apabila tepat niat, tepat syariat. Yang ketiga, tepat kaifiat. Apa yang disebutin kaifiat itu? Tata cara. Sebetulnya memulai haji itu kapan? Kan gitu. Itu tata caranya. Sebab Nabi yang agung pernah menyatakan, "Khudhu anni manasikakum." Berhajilah kamu seperti hajiku ini, maka ikutilah mulai dari sunnah-sunnahnya haji yang dilakukan oleh Nabi yang agung Muhammad SAW. Oh iya, tanggal 8 sudah pergi ke Mina, ke Namira, persiapan tanggal 9 maju ke Arafah. Nah itu, dari situ kita maju bergerak ke Muzdalifah, dari Muzdalifah kita langsung ke Lontar, langsung ke Mekah, balik lagi. Itu adalah merupakan kaifiat, tata cara, termasuk pakaiannya yang harus kita pakai, bagaimana kalau sudah beres, apakah kita masih boleh memakai pakaian, bagaimana setelah kita memotong rambut, apa saja larangan-larangan haji, apa saja sunnah-sunnah haji. Itu adalah ada di kaifiat, bagaimana tata cara Nabi yang agung Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ketepatan saat. Apa arti saat itu? Waktu. Tadi diawaskan, tadi dibacakan oleh qori kita, disebutkan bahwa al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu sudah ditentukan waktunya. Tidak dikatakan ibadah haji kalau dilaksanakan tanggal 10 Syawal. Itu namanya umroh. Gitu. Haji itu ditentukan waktunya kapan? Sebetulnya bulan-bulan haji itu mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tetapi puncak pelaksanaan ibadah hajinya 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hanya itu saja. Tapi kenapa kita perginya sampai 42 hari untuk yang hajinya reguler? Karena itu adalah teknis. Sebab tidak bisa kita berangkat sekaligus naik kapal, satu kapalnya terbatas. Seperti kita mau pergi ke kota Bandung, ke mana, ke balai kota, angkotnya ada 10, ya terpaksa bolak-balik, jamaahnya banyak, kan gitu. Nah jadi kebahagiaannya seperti itu. Nah puncaknya mah itu adalah 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah itu, setelah itu ibu bapak sudah selesai haji. Ketepatan saatnya, hati-hati, waktunya harus kita perhatikan, kan gitu. Saatnya kita wukuf kapan, saatnya kita mabit, waktunya kapan gitu. Nah kalau sudah tepat seperti itu, maka insya Allah haji kita bisa diraih dengan haji yang mabrur. Gitu. Nah ini yang kelima adalah ketepatan tempat. Haji mabrur itu adalah bisa diraih dengan tepat tempatnya. Haji tidak bisa dipindahkan ke Istiqlal. Kan ada yang pikirannya dipindahkan ke Indonesia, kan itu supaya lebih murah. Wah, atau kalau begitu udah gak usah ke Istiqlal juga, udah di Nurul Jamil saja, kan gitu. Supaya tidak berbiaya besar, kan gitu. Tetapi haji itu adalah tempatnya ditentukan. Di mana? Bebakah Al-Mukarramah, hanya di Mekah
seputar Mekah, yaitu adalah antara Mekah, Arafah, Mina. Arafah, Mina, itu aja tempatnya. Maka Nabi yang Agung mengatakan al-hajju Arafatun. Haji itu intinya adalah wukuf di padang Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, semua jemaah haji maka dibawa ke Arafah, mau yang sakit, mau yang sehat, bahkan mohon maaf, sampai ada yang sedang sakaratul maut. Kalau orang yang sudah berniat untuk melaksanakan ibadah haji, semuanya dibawa ke Arafah. Sampai meninggal di Arafah baru dipulaksanakan. Gitu. Kenapa? Sebab kalau kita tidak wukuf di padang Arafah, maka hajinya harus mengulang pada tahun-tahun yang akan datang. Karena tadi, mohon maaf kepada calon jemaah haji, mari kita siapkan ibadah haji itu dalam waktu yang sama, dalam tempat yang sama, dengan jamaah yang jutaan. Makanya ada dua kesiapan yang harus disiapkan. Satu kesiapan mental, kedua kesiapan fisik. Ada dua syarat yang harus disiapkan. Ada ikhtiar langit dan ada ikhtiar bumi. Ikhtiar langit kita berdoa, ikhtiar bumi maka kita harus menyiapkan fisiknya. Kan gitu. Tapi mohon maaf, jangan punya pandangan bahwa aduh kalau saya mah nih mohon maaf nih, saya mah punten ya ibu ya, saya mah sudah sangat senior. Tetapi sangat senior teh merupakan bahasa halus arti daripada nini-nini gitu, kan gitu. Saya sudah nenek-nenek kan gitu. Nah, sekarang kan bahasanya tidak harus di kita mah. Yang nenek-nenek dirubah sekarang menjadi senior. Kan gitu. Ya. Ada lagi kalimatnya. Kalau zamannya ini yang senior disebutnya zaman kolonial. Yang muda disebutnya milenial, kan gitu. Nah, itu jangan, enggak usah khawatir. Ya. Saya dengan Pak Imron ada saksinya ini. Kalau kita lihat dari fisiknya, mohon maaf Ibu, ada seorang jamaah yang sudah bongkok, sudah tua, pakai itu pada saat tawaf, pada saat sedang sa'i, beliau yang paling cepat. Masya Allah, itu di luar dugaan kita. Saya sebagai pembimbing adalah sudah diniatkan mengawal beliau. Malah yang muda karena merasa kuat, akhirnya karena ada perasaan seperti itu, dia yang paling belakang. Sampai kita nunggu gitu, padahal paling muda. Kan gitu. Oleh karena itu, hati-hati, jangan main hati di sana. Jangan sampai ada sifat sombong, tinggi hati, biasanya langsung dibalas oleh Allah saat itu juga. Jangan sampai kita, misalnya mohon maaf ya, ngolok-ngolok, kata menggering wae, besok lusa kita yang gering. Gitu. Itu harus hati-hati. Kalau lihat ada yang sakit, malah kita doakan. Tenang, semangat. Allah itu mengijabah doa kita. Ayo kita berdoa. Ibu, sehat. Wah, gitu. Tapi hati saja kita bermain hati. Oh iya, si ibu yang mengkering wae jadi menghalang kita jadi nggak bisa kesana kemari. Itu Allah suatu saat akan bisa. Besok lusa kita yang kena. Kan gitu. Supaya merasakan. Oleh karena itu ini penting bagi kita. Ketepatan tempat harus diperhatikan. Pada saat kita wukuf harus pasti itu di Arafah. Pada saat kita di Muzdalifah, pastikan kita di Muzdalifah. Pada saat kita mabit di Mina, sebab sekarang ini adalah ada perluasan Mina. Walaupun ulama Mekah mengatakan bahwa ini perluasannya semacam ini, Nurul Jamil, tetapi masih punya tanah luas-luas itu karena jamaah banyak boleh dikeluar, maka disebutnya itu adalah termasuk kawasan Mina kan gitu. Tetapi bagi kita mah kalau bisa usahakan tetap pada posisi apa yang sudah digaris oleh Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun itu adalah sah karena berdasarkan ijtihadnya para ulama Mekah kan gitu. Nah ini yang nomor 5 itu adalah yakni ketepatan tempat-tempatnya harus diperhatikan. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus bagi calon jemaah haji, raihlah, niatkanlah ya, ikhtiarkanlah supaya kita mendapatkan haji mabrur. Syaratnya 1, ketepatan niat, 2, ketepatan syariat. Kita punya waktu 40 hari untuk membuka-buka kembali buku yang dari Kementerian Agama, ada di situ dalil-dalilnya. Apa itu Mina, apa itu Arafah, apa itu baca, dan ada dalil-dalilnya apa saja yang harus kita lakukan kan gitu. Yang ketiga adalah ketepatan kaifiyat, tata cara haji, ya, ketepatan saat,
waktunya, dan yang kelima adalah ketepatan tempat. Bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, ada amalan yang walaupun tidak setingkat pahalanya seperti haji, tetapi kita sudah mendekat. Satu, tanggal 9 Zulhijjah, kita yang ada di sini disunahkan oleh Rasul yang Agung Muhammad SAW untuk melaksanakan saum Arafah. Saum yaumi Arafah yukafiru sanatain madiyatan wa mustaqbalatan. Saum Arafah itu adalah ya saum jika dilakukan mendapatkan pahala 2 tahun pengampunan, 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Tanggal 9. Tanggal 11, tanggal 10 kita yang ada di sini punya kesempatan untuk melaksanakan sholat Idul Adha, dilanjutkan wanhar, menyembelih hewan kurban. Insya Allah itu juga adalah termasuk bagian dari amal-amal soleh yang bisa kita lakukan pada saat saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah saya tidak panjang-panjang untuk menyampaikan itu, tetapi yang paling terpenting bagi kita adalah memahami dari tadi yang saya sudah gambarkan, semuanya ada di dalam buku panduan ibadah haji. Termasuk doa-doa, kalau kita tidak hafal, udah aja doanya dipakai bahasa kita sendiri. Kita pakai bahasa Indonesia, kan gitu. Si bapak megang, istrinya doanya masing-masing. Yang satu putaran 1, putaran kedua. Yang satu mengakui kesalahan dulu, yang suaminya mengakui kesalahan, yang kedua sama, kan gitu. Kalau kita serius melakukannya bisa nangis gitu. Sebab banyak dosa dan mohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan diolok-olok gitu. Si mama kenapa nangis gitu kan gitu. Udah aja, kalau sedang nangis maka disitulah kesempatan kita untuk merasakan bagaimana hangatnya cinta dan kasih sayang Allah. Maka peganglah air matanya ketika istri kita menangis. Mama sayang kenapa? Nah, insya Allah dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemesraan yang sesungguhnya. Romantis itu yang sesungguhnya, bukan romantisnya Malik the Essential. Kita bikin romantis, bukan. Kita membuatkan suasana yang seperti itu. Itu saja bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak Ketua DKM, ya. Saya cukupkan sekian saja, dan marilah kita bersama-sama untuk mengumandangkan kembali talbiyah minimal 3 kali. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama melaksanakan ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan kita juga bisa memandangkan itu adalah di tanah suci, bisa melalui ibadah haji dan bisa melalui ibadah umroh. Jadi ibu jangan kecil hati kalau haji saya sudah begini, kalau daftar mungkin saya berangkat usia 100 tahun. Ayolah besok lusa dengan saya akan saya antar untuk ke sana melalui ibadah umroh saja. Sebab umroh itu bebas, waktunya sudah ditentukan. Hanya mungkin pada saat haji saja kita tidak bisa melaksanakan ibadah umroh secara bebas gitu. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum mengakhiri ini kita menunjukkan kepala kita sejenak, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Wabil khusus bagi jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji ini senantiasa dimudahkan, diselamatkan, serta dapat meraih haji yang mabrur dan makbul.
hamdan na'imin hamdan yuwafi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adili sultani. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa dzanban maghfura wa sya'yan mashkura wa tijaratan lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas cinta dan kasih sayang ya Allah ya Rabb, pagi ini kau kumpulkan kami di Masjid Nurul Jamil ini. Untuk itu ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini adalah merupakan jalan mudah kami untuk pergi melaksanakan ibadah haji dan umroh di tanah suci. Dan jadikanlah awal pertemuan kami ini adalah kebaikan, tengahnya kesuksesan, dan akhirnya adalah kebahagiaan. Ya Allah ya Alimu ya Allah ya Alimu ya Qadar. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penentu masa depan. Kami yang hadir di sini adalah punya cita-cita untuk melaksanakan ibadah haji seperti saudara-saudara kami yang sekarang akan melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu ya Allah, sehatkanlah jiwa raganya, mudahkanlah pelaksanaan ibadah hajinya sehingga mereka bisa menjadi haji yang mabrur dan mabrur, pulang yang menjadi orang yang memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupan. Ya Allah ya Aziz ya Wahhab, Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi karunia, karuniakanlah kepada kami yang ada di Indonesia saat mereka melaksanakan ibadah haji kesehatan yang fit dan prima, kemudahan rezeki sehingga kami bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun-tahun yang akan datang, bisa melaksanakan ibadah umrah pada bulan dan tahun yang akan datang, sehingga kami dapat memenuhi panggilan-Mu untuk mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nasrullahu wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, selesai sudah di doa yang terakhir yang dipimpin oleh Ustaz Abdul Berawan, dan yang paling terakhir pula yaitu ucapan selamat dan iringan doa dari jamaah kepada jamaah yang akan menunaikan ibadah haji. Untuk itu kami mohon Bapak Iman untuk berdiri di depan, kemudian Pak Arif dan beserta Ibu silakan ke depan, dan diawali dari Bapak terlebih dahulu untuk mengucapkan selamat dan iringan.